Ada beberapa hal yang ingin disampaikan oleh Majelis Hakim. Dipersilakan Yang Mulia. Terima kasih Ketua. Dari sesi sore ini sudah dibacakan 47 perkara baik yang diputus maupun ditetapkan. Selanjutnya masih ada 7 perkara yang belum diputus atau ditetapkan karena perkara tersebut akan dilanjutkan dalam sidang pemeriksaan persidangan lanjutan. Perkara-perkara tersebut adalah 1, untuk diperhatikan karena perkara ini lanjut pada sidang pembuktian. Perkara nomor 266 PHPU GUP tahun 2025, perselisihan hasil pemilihan umum untuk Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2024. Kemudian yang kedua, perkara nomor 99 PHPU BUP tahun 2025, perselisihan hasil pemilihan umum Bupati Kabupaten Bangka Barat tahun 2024. Yang ketiga, perkara 02 PHPU BUP tahun 2025, perselisihan hasil pemilihan umum Bupati Kabupaten Pasaman tahun 2024. 4. Perkara nomor 96 PHPU BUP tahun 2025 untuk perselisihan hasil pemilihan umum Bupati untuk Kabupaten Lamandau tahun 2024. Kelima, perkara nomor 168 PHPU Wako 2025, perselisihan hasil pemilihan umum Wali Kota Kota Palopo tahun 2024. Kemudian yang keenam, perkara nomor 47 PHPU Wako 2025, perselisihan hasil pemilihan Wali Kota Kota Sabang Provinsi Aceh tahun 2024. Dan yang terakhir, perkara nomor 55 PHPU BUP, perselisihan hasil pemilihan Bupati untuk Kabupaten Gorontalo Utara, Provinsi Gorontalo tahun 2024. Untuk itu nanti persidangan lanjutannya akan diadakan pada tanggal 7 sampai 17 Februari. Masing-masing diagendakan, dijadwalkan kapan, secara resmi akan dipanggil oleh Kepanitraan Mahkamah Konstitusi. Ada beberapa catatan yang perlu saya sampaikan. Untuk perkara gubernur, maka masih dapat ditambahkan tambahan bukti baru untuk semua pihak, baik pemohon, termohon, pihak terkait maupun Bawaslu. Kemudian selain itu boleh mengajukan saksi atau ahli. Untuk provinsi masing-masing maksimal 6 orang berdasarkan nomor perkaranya. Komposisi saksi ahlinya terserah pada masing-masing pihak. Kemudian untuk bupati atau wali kota, jumlah saksi atau ahlinya maksimal 4 orang. Untuk komposisinya diserahkan pada masing-masing pihak. Kemudian yang terakhir, bahwa tambahan alat bukti dan insage dapat dilakukan sebelum selesainya pemeriksaan persidangan lanjutan. Setelah selesai pemeriksaan lanjutan, maka sudah tidak ada lagi penambahan alat bukti dan insage terhadap seluruh alat bukti itu. Demikian Bapak Ketua, terima kasih, saya kembalikan. Kemudian ada tambahan daftar identitas, keterangan saksi, keterangan ahli, daftar alat bukti, kurikulum vitae, serta pokok-pokok keterangan ahli atau saksinya diminta untuk paling akhir 1 hari kerja sebelum sidang pemeriksaan lanjutan sudah harus diserahkan di kepanitraan mahkamah.
selewat itu dianggap sudah tidak boleh. Harus 1 hari sebelum sidang pemeriksaan, agendanya akan dipanggil secara patut sehingga masih ada kemungkinan masih mengajukan syarat-syarat itu. Terima kasih Pak Ketua. Saya Baik, kembalikan. terima kasih Prof. Yang Mulia. Itu sudah jelas ya, nanti lebih jelas lagi akan diberitahukan kepada para pihak yang perkaranya maju pada proses lebih lanjut oleh kepanitraan, jadi tidak ada sesi tanya jawab dalam persidangan ini. Demikian sidang hari ini untuk pengucapan ketetapan dan putusan. Untuk salinan ketetapan dan putusan akan segera dikirim kepada para pihak melalui email masing-masing setelah sidang ini selesai atau selambat-lambatnya 2 hari kerja setelah persidangan ini ditutup. Terima kasih untuk semuanya atas perhatiannya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.